Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umur dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat datang siswi baru MTS Putri Sunyaselo. Selamat datang dalam kegiatan masa ta'aruf siswi madrasah atau sering disebut Matsama tahun pelajaran 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul anti diskriminasi dalam kegiatan Matsama MTS Putri Sunyaselo. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama Sofia Amis Fitriana. Jika di sekolah biasa dipanggil Miss Ana. Saya lahir di Grobogan tanggal 30 Juni 1994. Alamat Dusun Kauman RT 03 RW 08 Desa Selo, Kecamatan Tawangarjo, Kabupaten Grobogan. Di MTS Putri, saya mengampu pelajaran bahasa Inggris. Saya mengajar di MTS Putri sejak tahun 2018. Terhitung sudah 3 tahun. Sudah tidak ada yang perlu saya jabarkan. Untuk lebih jelasnya, nanti kita bertemu. Dan kalian boleh tanya apapun tentang saya. Oke, kita mulai. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar pertama, ada sekelompok orang ya. Kemudian ada satu orang yang tidak berpegangan tangan. Ada satu gambar orang yang tidak berpegangan tangan, sementara yang lainnya berpegangan tangan. Nah, kemudian di sini ada gambar lagi. Seorang wanita yang seakan-akan disalahkan, kemudian dia murung. Nah, materi ini nanti yang akan kita bahas ke depan. Materi tentang anti diskriminasi. Oke. Untuk definisinya, diskriminasi termasuk perilaku berdasarkan perbedaan dalam kategorisasi yang dibuat oleh alam atau masyarakat yang tidak ada hubungannya dengan kemampuan individu atau jasanya. Selain itu, diskriminasi adalah suatu peristiwa yang biasanya ditemukan dalam masyarakat karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan orang lain. Di sini dapat disimpulkan bahwa diskriminasi adalah suatu sikap atau perilaku atau tindakan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain. Ketidakadilan itu berdasarkan beberapa faktor. Biasanya sebagai contoh, ketika kita melihat orang Papua yang notabene orang Papua itu kulitnya hitam, kemudian bahasanya berbeda dengan logat kita, dengan gaya bahasa dan gaya bicara kita. Pertama kali kita melihatnya pasti kita akan merasa, kok gitu? Ya kan? Kok gitu? Kok gini? Masa gitu? Nah, itu sudah termasuk salah satu sikap mendiskriminasikan seseorang. Kita tidak boleh melakukan seperti itu. Contoh lagi, ketika temanmu, misalnya kamu adalah anak orang kaya, kemudian ada temanmu yang dari kalangan menengah ke bawah, ya, kamu selalu mendapat saku 50.000 sehari misalnya, sedangkan temanmu 5.000 saja sudah bagus. Nah,
Sebagai seseorang yang baik, maka kamu tidak boleh mencemooh, kamu tidak boleh mencela, kamu tidak boleh menyindir atau mengkucilkan dia. Ketika kamu melakukan hal seperti itu, maka kamu melakukan sikap diskriminasi terhadap temanmu. 3 komponen definisi diskriminasi, ada penyebab, ada fakta, dan ada dampak. Langsung saja untuk penyebab, alasan yang dilarang biasanya diskriminasi atau pembeda-bedaan itu berdasarkan pertama jenis kelamin, kemudian ras atau warna kulit, kemudian keyakinan agama, asal muasal, dan asal negara. Faktanya, ketika kita melakukan diskriminasi atau pembedaan terhadap orang lain, maka yang dilakukan adalah perbedaan kelakuan, pasti. Kemudian tidak diberi peluang dan referensi yang diberikan. Dan dampaknya, mungkin kita melakukan hal itu tidak terasa, tapi dampaknya akan jadi luar biasa, yaitu hasil yang tidak adil. Orang yang merasakan diskriminasi atau perlakuan yang berbeda akan merasa bahwa mereka dikucilkan, akan merasa bahwa kok aku tidak sama dengan yang lain, kok aku tidak disamaratakan dengan yang lain, dan sebagainya. Sebagai contoh untuk jenis kelamin, biasanya di desa-desa, orang-orang tua zaman dulu selalu mengatakan bahwa wong wedok gak usah sekolah dhuwur-dhuwur, ning pawon wae. Nah, perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi, ya, tidak perlu kuliah dan sebagainya, karena nanti ujung-ujungnya juga di dapur. Nah, di sini ada sikap diskriminasi yang terjadi, yaitu perbedaan jenis kelamin, bahwa laki-laki boleh bekerja, perempuan tidak boleh bekerja. Hal ini salah. Karena seperti yang anak-anak ketahui bahwa ada salah satu pahlawan wanita yang memperjuangkan emansipasi wanita. Tahu? Ya, Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini berusaha untuk menyamaratakan hak laki-laki dan hak perempuan. Kalau laki-laki boleh bekerja, maka wanita pun juga boleh bekerja. Kalau laki-laki boleh sekolah, maka wanita pun juga boleh sekolah, dan sebagainya. Kemudian ras atau warna kulit, seperti yang saya contohkan di awal tadi, ketika kita melihat orang yang mungkin warna kulitnya berbeda dengan kita, lebih gelap atau lebih putih misalnya, orang-orang Cina, kita pasti merasa, kok gak bodoh? Nah, kok nggak sama? Seperti itu. Pasti kita akan menjauh. Nah, sikap kita menjauh itu merupakan sikap diskriminasi dan itu dilarang. Kemudian keyakinan agama, ketika misalnya kita bertemu seseorang, kita beragama Islam, dan kita bertemu seseorang yang mungkin beragama Kristen, Katolik, Buddha, ataupun Hindu, kita tidak boleh mengejudge. Mengejudge itu artinya kita tidak boleh menyalahkan agama dia, karena agama itu adalah pilihan individu, pilihan masing-masing. Kita tidak boleh menyalahkan bahwa Buddha itu salah, Islam itu benar, dan sebagainya. Tidak, karena mereka juga punya hak untuk memilih, dan kita juga punya hak untuk memilih. Jadi, jangan memaksakan kehendak. Kemudian untuk asal muasal, misalnya ketika kita berasal dari Pulau Jawa, kemudian pindah ke Papua, orang-orang Papua akan memperlakukan kita beda dengan orang-orang Papua yang asli, karena kita pendatang. Nah, perlakuan beda itu yang merupakan sikap diskriminasi. Kemudian asal negara, ketika kita bepergian ke luar negeri, kita tidak tahu budayanya mereka seperti apa. Kemudian mereka selalu mengkucilkan kita, menyingkirkan kita tidak diajak berkomunikasi, kita tidak diajak bersosialisasi. Hal ini juga merupakan sikap diskriminasi yang diberikan.
Perbedaan perlakuan seperti yang fakta tadi yang pertama, misalnya perbedaan peraturan untuk anak OSIS dan tidak. Peraturan sekolah berlaku pada semua anggota sekolah tanpa terkecuali. Di sini bisa dicontohkan bahwa ketika dalam sekolah ada kegiatan pemilihan ketua OSIS misalnya. Faktanya, seluruh anggota sekolah, warga sekolah, siswi wajib mengikuti dan berhak mengikuti pemilihan tersebut secara demokrasi. Tetapi, pada suatu ketika dalam pemilihan tersebut, anak kelas 7 tidak diperbolehkan untuk berpartisipasi. Yang boleh berpartisipasi adalah anak kelas 8 dan anak kelas 9. Hal ini salah. Hal ini merupakan sikap diskriminasi yang ditunjukkan di sekolah. Hal ini salah. Yang benar adalah semua siswi di sekolah berhak mengikuti seluruh kegiatan yang ada di sekolah tanpa terkecuali. Selanjutnya, tidak diberikan kesempatan, misalnya seperti tadi, tidak diberikan kesempatan untuk mendaftar sebagai anggota OSIS atau anggota pramuka ataupun anggota PNR. Tidak diberikan kesempatan. Padahal kesempatan tersebut terbuka lebar, semuanya boleh mendaftar, tetapi melalui proses seleksi. Kemudian pemberian preferensi, misalnya lebih disukai perempuan dan laki-laki dengan cantik dan rupawan. Nah, biasanya di dalam perusahaan atau kantor atau marketing atau menjual produk-produk yang mahal, biasanya lebih dicari perempuan dan laki-laki yang muda dibandingkan bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Jika di dalam sekolah, guru selalu membedakan siswa yang pintar dan tidak, dalam arti meremehkan. Hal itu tidak diperbolehkan karena seluruh siswa sama, hanya kemampuannya saja yang berbeda. Selanjutnya adalah macam-macam diskriminasi. Yang pertama adalah diskriminasi langsung. Diskriminasi langsung adalah terjadi ketika hukum, peraturan, atau kebijakan jelas menyebutkan karakteristik tertentu seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat kesempatan yang sama, yang sudah saya contohkan di awal tadi. Kemudian yang kedua adalah diskriminasi tidak langsung. Dalam diskriminasi tidak langsung terjadi ketika peraturan netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan. Cara menghindari perilaku diskriminatif. Ada beberapa cara agar kita senantiasa menghargai orang, kemudian tidak berlaku diskriminatif, entah itu disengaja ataupun tidak. Yang pertama adalah diskriminatif, maka setiap individu perlu menyadari bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Ini berarti bahwa setiap manusia yang ada di dunia itu memiliki kedudukan yang sama di depan Tuhan, di hadapan Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Yang membedakan adalah imannya, bukan materinya, bukan ketampanannya, bukan harta yang melimpah, bukan kedudukan atau jabatan yang paling tinggi, bukan. Semuanya sama. Yang kedua adalah meyakini bahwa setiap manusia memiliki keistimewaan tersendiri. Jadi jangan berpikir bahwa diri kita sendiri yang punya segalanya, kita bisa segalanya, kita mampu membeli segalanya. Tidak, bahwa setiap manusia memiliki keistimewaan tersendiri. Jangan menganggap orang lebih rendah dibanding kita, karena belum tentu yang kita pandang rendah lebih rendah daripada kita. Ya, bisa saja yang memandang rendah justru lebih rendah daripada yang dipandang. Seperti itu. Jadi jangan pernah meremehkan seseorang. Untuk selanjutnya, upaya mengurangi diskriminasi dalam masyarakat.
ada beberapa upaya. Di sini termasuk pencegahan. Yang pertama adalah pengaruh negatif keragaman, maka perlu dilakukan upaya-upaya berikut ini. Yang pertama, menumbuhkan semangat religius. Ketika kita mempunyai patokan agama, kita mempunyai pegangan agama, dan selalu ingat pada Allah, maka sikap diskriminasi, sikap membeda-bedakan, sikap sombong, lebih tinggi, lebih segalanya itu akan hilang. Kemudian menumbuhkan semangat nasionalisme. Ketika berada dalam masyarakat, ketika berhadapan dengan anggota agama lain, maka sikap nasionalisme itu yang harus diterapkan agar semuanya merasa disamaratakan, agar tidak dibeda-bedakan. Menumbuhkan semangat pluralisme. Pluralisme adalah semangat untuk mengakui semuanya itu benar. Hindu dengan kepercayaannya, Kristen dengan kepercayaannya, kemudian Katolik Kristen dengan kepercayaannya, kemudian Papua dengan fisiknya yang seperti itu, logatnya yang seperti itu, orang Madura dengan logatnya yang seperti itu, semuanya pluralisme, yaitu bermacam-macam. Jadi kita harus saling menghargai. Menumbuhkan semangat humanisme. Humanisme adalah hubungan antar manusia. Jadi ketika kita baik terhadap Allah atau hablum minan nas, maka kita harus tegak lurus ke bawah kepada hablum minan nas atau berbuat baik kepada sesama. Dimanapun itu, siapapun itu, dengan latar belakang apapun itu. Yang selanjutnya adalah mengadakan dialog antar umat beragama. Di sini masih berhubungan dengan pluralisme dan religius, ya. Jadi jangan menjudge bahwa agama kita paling benar, ya. Semuanya termasuk pilihan masing-masing. Karena di Indonesia kita ada bermacam-macam agama, bermacam-macam ras, bermacam-macam suku dan bahasa. Membangun pola komunikasi, interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media massa, dan harmonisasi dunia. Kemudian keterbukaan, kedewasaan, sikap pemikiran global yang bersifat inklusif. Ketika kita tertutup, maka mereka tidak akan tahu maksud kita. Ketika kita terbuka, kita menyampaikan maksud kita dengan baik, maka mereka juga akan merespon dengan baik. Yang selanjutnya adalah kesadaran kebersamaan dalam mengurangi sejarah. Di Indonesia juga punya sejarah sendiri. Jadi ketika kita selalu melakukan sikap diskriminasi, hal ini tidak sesuai. Karena kita lahir dari sejarah yang sama, yaitu negara Republik Indonesia, dengan pahlawan yang berjuang, dengan segala sesuatunya yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan, sehingga kita bisa menjadi seperti ini, bisa merdeka. Oke, terima kasih untuk waktunya. Saya rasa cukup sekilas materi tentang anti diskriminasi. Hal ini bisa disimpulkan bahwa diskriminasi adalah salah satu perbuatan yang tidak baik. Entah dilakukan dimanapun, di masyarakat pun juga tidak baik, di sekolah pun tidak baik, di tempat kerja pun juga tidak baik. Karena diskriminasi merupakan perlakuan yang tidak adil. Ketika kita diperlakukan tidak adil, pasti kita tidak suka. Nah, itu juga orang yang merasakan itu. Maka kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati, kita harus saling menjaga, kita harus bersatu, jangan ada perbedaan, hormati perbedaan, kemudian hargai pendapat orang dan sebagainya. Cukup sekian. Untuk evaluasi lebih lanjut, maka nanti anak-anak akan diminta untuk mengisi beberapa soal untuk menggali apakah anak-anak sudah paham tentang materi ini ataukah belum. Nanti akan di-share linknya, nanti anak-anak bisa mengerjakan
dikerjakannya gampang sekali, sama pada saat kalian tes masuk MTS Putri Sunyasela. Hanya memilih jawaban yang menurut kalian benar. Terima kasih. Khairul kalam. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Selamat datang sekali lagi di keluarga besar MTS Putri Sunyasela. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.